Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan kepemimpinan pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai menciptakan visi dan arah strategis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizka Ramadhani Putri, Beni Prihatiwi, Putri Sasabil Azahra, Zafira Putri Handarti, Saras Diatri, Anissa Aulia Taufik, dan Alexia Erika Putri. Baiklah, mari sama-sama kita simak pembahasannya. Baik, saya Anissa Aulia Taufik akan menjelaskan materi pertama tentang leaders job, yaitu melihat ke depan. Para pemimpin perlu melihat ke depan dan menghitung ulang rute yang diperlukan untuk menjaga organisasi tetap berjalan. Kinerja organisasi yang unggul bukanlah suatu keberuntungan, tetapi juga ditentukan oleh sebagian besar pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pemimpin. Hal yang harus dilakukan pemimpin untuk melihat ke depan. Yang pertama, merangsang visi dan tindakan. Visi dan tindakan adalah hal yang membuat orang terus maju. Pemimpin tidak hanya memanfaatkan impian untuk masa depan, tetapi juga menghubungkan mimpi-mimpi itu dengan tindakan-tindakan strategis. Visi harus diterjemahkan ke dalam goal, tujuan, dan rencana tertentu sehingga karyawan tahu bagaimana untuk bergerak maju ke depan seperti yang diterapkan. Ada tipe pemimpin dijelaskan berdasarkan perhatian mereka terhadap visi dan perhatian mereka terhadap tindakan. Yang pertama ada the leader atau sang pemimpin. Pemimpin ini bertindak dan memiliki visi. Tipe pemimpin ini memungkinkan untuk seseorang pekerja keras dan berdedikasi pada pekerjaan dan organisasinya. Tetapi pelakunya bekerja secara buta, maksudnya di sini tanpa tujuan dan arah yang jelas. Yang kedua atau the dreamer atau sang pemimpi. Di sisi lain, sang pemimpi ini dia memiliki ide-ide dan saran-saran yang bagus sehingga secara efektif sang pemimpi ini menginspirasi orang-orang di sekitar baik itu karyawan dengan sebuah visi namun lemah akan melaksanakan strategi. Baiklah, saya Saras Diatri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis yaitu kemampuan untuk mengantisipasi dan membayangkan masa depan, menjaga fleksibilitas berpikir strategis dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasinya di masa depan. Kepemimpinan strategis bertanggung jawab atas hubungan lingkungan eksternalnya dengan pilihan tentang yang pertama yaitu visi, yang mana visi harus jelas dan meyakinkan di mana organisasi ini akan berada di 5 hingga 10 tahun ke depan. Yang kedua yaitu misi, yaitu siapakah kami sebagai organisasi. Yang kedua yaitu strategi. Strategi memberikan arah untuk menerjemahkan visi menjadi tindakan dan merupakan dasar untuk mengembangkan mekanisme khusus untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu eksekusi, yaitu apa yang harus dilakukan sekarang, yang mana strategi adalah niat, sedangkan eksekusi ini untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Kepemimpinan strategi tidak datang secara alami, tetapi pemimpin dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir secara strategis dan menavigasi ketidakpastian. Yang pertama yaitu mengantisipasi ancaman dan peluang. Yang kedua itu tantangan status quo, yaitu memeriksa masalah atau peluang dari berbagai perspektif. Yang ketiga yaitu menafsirkan tren. Yang keempat yaitu mencapai keselarasan, yang dimana pemimpin harus meningkatkan kepemimpinan strategisnya dengan mengidentifikasi titik lemah dalam keterampilan dan berupaya untuk memperbaikinya. Saya Beni Prihatiwi akan melanjutkan menjelaskan mengenai visi kepemimpinan. Sebuah visi adalah masa depan yang menarik dan ideal, yang kredibel, namun belum dapat dicapai dengan mudah. Tidak semua organisasi yang sukses memiliki slogan yang pendek dan mudah dikomunikasikan. Tetapi visi mereka sangat kuat karena para pemimpin memberikan gambaran yang menarik tentang tujuan organisasi. Keberanian dan keyakinan adalah karakteristik pemimpin visioner yang sukses. Yang pertama, apa itu visi?
Visi yang efektif menyediakan hubungan antara hari ini dan masa depan, berfungsi untuk memberikan energi kepada karyawan dan memfokuskan perhatian mereka, memberikan makna bagi pekerjaan, dan menetapkan standar keunggulan dan integritas dalam organisasi. Visi menghubungkan masa sekarang ke masa depan. Visi menghubungkan apa yang terjadi saat ini dengan cita-cita organisasi di masa depan. Visi selalu tentang masa depan, tetapi itu dimulai dengan masa sekarang. Dalam organisasi, tekanan untuk memenuhi tenggat waktu, melakukan penjualan besar-besaran, menyelesaikan masalah dengan segera, dan menyelesaikan proyek tertentu sangatlah nyata. Beberapa orang menyarankan bahwa para pemimpin membutuhkan visi bifokal. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hari ini dan memenuhi kewajiban saat ini sambil juga mengarahkan ke mimpi untuk masa depan. Selanjutnya, ada visi memberdayakan orang dan memusatkan perhatian. Ketika orang memiliki gambaran yang jelas tentang kemana organisasi menginginkannya, banyak orang meluangkan waktu dan energi mereka secara sukarela untuk proyek yang mereka yakini, seperti kampanye politik, acara komunitas, atau masalah lingkungan. Visi yang jelas membuat orang tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Selanjutnya, ada visi memberi arti untuk bekerja. Visi perlu melampaui intinya untuk memberi karyawan pengertian dan tujuan. Orang pada umumnya tidak mau membuat komitmen emosional hanya untuk meningkatkan keuntungan, tetapi mereka sering ingin berkomitmen pada sesuatu yang benar-benar berharga, sesuatu yang membuat hidup lebih baik untuk orang lain atau memperbaiki komunitas mereka. Selanjutnya ada visi menetapkan standar keunggulan dan integritas. Visi yang kuat membebaskan orang dari hal-hal duniawi, dengan memberi mereka tantangan yang mengharuskan mereka memberikan yang terbaik. Visi juga memberikan ukuran di mana karyawan dapat mengukur kontribusinya bagi organisasi. Visi adalah tombol fokus. Ini menjelaskan gambaran masa depan dan memungkinkan orang melihat bagaimana mereka dalam berkontribusi. Sebuah visi menghadirkan tantangan meminta untuk pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Visi yang baik memperjelas dan menghubungkan ke nilai inti dan cita-cita organisasi. Dan dengan demikian menetapkan standar integritas bagi karyawan. Visi yang baik memunculkan yang terbaik dalam diri seorang dengan menerangi nilai-nilai penting, berbicara kepada hati orang, dan membiarkan mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saya Rizka Ramarani Putri akan menyampaikan materi lanjutan mengenai visi kepemimpinan. Tema umum visi. Yang pertama, visi memiliki daya tarik yang luas. Meskipun tampak jelas bahwa sebuah visi hanya dapat dicapai melalui orang-orang, banyak visi gagal untuk melibatkan karyawan secara memadai. Visi tersebut tidak dapat menjadi milik pemimpin saja. Visi yang ideal diidentikan dengan tim atau organisasi secara keseluruhan. Ini menarik orang di dalam dan memotivasi mereka untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua, kesepakatan visi dengan perubahan. Visi yang efektif membantu organisasi mencapai perubahan yang berani. Perubahan bisa jadi menakutkan, tetapi pemahaman arah yang jelas membantu orang menghadapi kesulitan dan ketidakpastian yang terlibat dalam proses perubahan. Ketika karyawan memiliki visi panduan yang jelas dan konsisten, keputusan dan tindakan sehari-hari di seluruh organisasi merespons masalah dan tantangan saat ini dengan cara yang menggerakkan organisasi menuju masa depan. Yang ketiga ialah visi mencerminkan cita-cita tinggi. Visi yang baik itu idealis. Visi adalah daya tarik emosional untuk kebutuhan dan keinginan dasar manusia kita. Untuk merasa penting dan berguna, untuk percaya bahwa kita dapat membuat perbedaan nyata di dunia. Visi yang menggambarkan masa depan yang menggembirakan memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memberi energi pada orang. Yang keempat, visi menentukan tujuan dan perjalanan. Visi yang baik untuk masa depan mencakup hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi. Ini juga memasukkan nilai-nilai dasar yang akan membantu organisasi sampai di sana. Visi yang baik mencakup hasil masa depan yang diinginkan dan nilai-nilai yang mendasari yang menetapkan aturan untuk mencapainya. Visi yang menggambarkan masa depan yang menggembirakan memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memberi energi pada orang. Langkah pemimpin menciptakan visi. Dengan ko-kreasi, setiap orang dapat mengidentifikasi dengan visi dan memiliki pemahaman yang lebih dalam dan komitmen untuk mencapainya.
Untuk menciptakan visi, para pemimpin membagikan visi pribadi mereka dengan orang lain dan mendorong orang lain untuk mengekspresikan impian mereka untuk masa depan. Tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah berhubungan dengan harapan dan impian yang mendorong karyawan dan menemukan kesamaan yang mengikat impian pribadi menjadi visi bersama untuk organisasi. Para pemimpin menggunakan langkah-langkah berikut untuk menciptakan visi. Yang pertama, targetkan visi untuk masa depan yang diinginkan. Visi biasanya dimulai dengan pemimpin yang memiliki gagasan yang jelas dan menarik tentang kemana tim atau organisasi harus pergi. Pemimpin harus bersemangat dengan idenya sebelum orang lain akan menyukainya. Yang kedua, ciptakan visi. Meskipun pemimpin mendapatkan bola, mereka tidak menyajikan visi yang terbentuk sepenuhnya kepada pengikut. Orang menginginkan visi masa depan yang mencerminkan impian dan harapan mereka sendiri. Yang ketiga, identifikasi kekuatan. Buat daftar tentang apa yang dilakukan organisasi dengan baik dan hal-hal yang dibanggakan orang. Ciptakan visi yang dibangun di atas dan memperluas kekuatan organisasi saat ini. Yang keempat, tulis draft pertama. Tulislah dari hati, mengingat bahwa emosi yang mendorong orang. Bertujuan untuk sesuatu yang hebat dan tempatkan diri Anda di masa depan yang Anda impikan. Yang kelima, kumpulkan umpan balik dan buat pernyataan visi akhir. Pernyataan visi dapat melalui beberapa konsep sebelum final. Yang penting, setiap orang punya kesempatan untuk memberikan umpan balik. Yang keenam, bagikan visi secara luas. Berkomunikasi secara luas dan sering menggunakan banyak saluran. Orang menginginkan visi masa depan yang mencerminkan impian dan harapan mereka sendiri. Baiklah, saya Putri Salsabil Azahra akan menjelaskan materi selanjutnya tentang misi. Misi bukanlah hal yang sama dengan visi sebuah perusahaan, meskipun keduanya bekerja sama. Misi adalah tujuan utama organisasi dan alasan keberadaannya. Ini mendefinisikan nilai inti dan alasan keberadaan perusahaan dan memberikan dasar untuk menciptakan visi. Apa yang misi lakukan? Ketika visi tumbuh dan berubah, misi tetap ada dalam menghadapi perubahan teknologi, kondisi ekonomi, atau perubahan lingkungan lainnya. Ini berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi pada saat perubahan yang memandu pilihan dan keputusan strategis tentang masa depan. Khususnya di lingkungan saat ini, orang tertarik pada perusahaan yang memiliki tujuan yang menarik, perusahaan dengan misi kuat yang memberikan tujuan kepada orang lain. Biasanya, misi terdiri dari dua bagian penting, yaitu nilai inti dan tujuan inti. Nilai inti dan tujuan inti seringkali diekspresikan dalam pernyataan misi. Kerangka untuk tujuan mulia. Pernyataan misi yang efektif tidak hanya menjelaskan produk atau layanan. Ia menangkap motivasi idealis orang-orang tentang mengapa organisasi itu ada. Sebagian besar perusahaan yang sukses memiliki misi yang menyatakan tujuan mulia dari beberapa jenis. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyusun tujuan mulia yang menginspirasi dan mengarahkan pengikut ke kinerja tinggi dan membantu organisasi mempertahankan keuntungan bersaing. Ada 4 pendekatan dasar yang diambil pemimpin dalam menyusun tujuan organisasi yang dapat memanfaatkan keinginan orang untuk berkontribusi dan merasa bahwa pekerjaan mereka bermanfaat, yaitu ada pendekatan penemuan, keunggulan, altruisme, dan kepahlawanan. Ada 4 pendekatan dasar. Yang pertama, pendekatan penemuan. Terinspirasi oleh kesempatan untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Penemuan demi penemuan sendiri dapat berfungsi sebagai tujuan mulia, seperti yang dilakukan untuk karyawan di Google, di mana orang diberi energi untuk penghargaan psikis yang mereka dapatkan dari mengerjakan hal yang merangsang dan menantang secara intelektual masalah teknis. Jenis tujuan ini menginspirasi orang untuk melihat petualangan dalam pekerjaan mereka dan mengalami kegembiraan jiwa pionir atau kewirausahaan. Pendekatan kedua yaitu pendekatan keunggulan. Para pemimpin memfokuskan orang untuk menjadi yang terbaik, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Di perusahaan dengan keunggulan sebagai tujuan panduan, manajer dan karyawan diperlukan sebagai sumber daya yang berharga dan diberikan dukungan untuk tampil di puncaknya. Orang-orang dimotivasi oleh kesempatan untuk mengalami penghargaan intrinsik dan kepuasan pribadi. Selanjutnya adalah pendekatan altruisme.
Banyak organisasi nirlaba didasarkan pada tujuan mulia altruisme, karena mereka menekankan melayani orang lain, tetapi bisnis dapat menggunakan pendekatan ini juga. Misalnya, para pemimpin di Dollar General menekankan tujuan memberi orang-orang berpenghasilan rendah banyak, tidak hanya menghasilkan penjualan dan keuntungan. Bahkan, perusahaan jasa keuangan sering dianggap eksploitatif, dapat beroperasi berdasarkan tujuan mulia altruisme. Lalu pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kepahlawanan. Tujuan perusahaan didasarkan pada kekuatan, agresif, dan efektif. Perusahaan dengan dasar tujuan mulia ini seringkali mencerminkan obsesi untuk menang. Tujuan heroik untuk menang melawan pesaing yang jauh lebih besar. Dengan pendekatan ini, dasar tindakan adalah keinginan orang untuk mencapai dan mengalami self-efficacy. Orang ingin merasa mampu menjadi efektif dan membuahkan hasil. Perusahaan yang tetap sukses dalam jangka panjang memiliki pemimpin yang memimpin dengan tujuan mulia. Tujuan mulia yang dipilih dengan baik memanfaatkan emosi dan naluri karyawan dan pelanggan, serta dapat berkontribusi untuk moral yang lebih baik, inovasi yang lebih besar, dan kinerja karyawan dan organisasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya Zafira Putri Yandarti akan menjelaskan mengenai pemimpin sebagai kepala strategis. Agar organisasi berhasil, pemimpin harus menerjemahkan visi, nilai, dan tujuan menjadi tindakan, yang merupakan peran pemimpin sebagai kepala ahli strategi. Manajemen strategis mengacu pada sekumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan strategi khusus yang akan mencapai kesesuaian yang unggul secara kompetitif antara organisasi dan lingkungannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ketika pemimpin menghubungkan visi dan tindakan strategis, mereka dapat membuat perbedaan nyata untuk masa depan organisasi mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemikiran strategis dan perencanaan untuk masa depan dapat secara positif mempengaruhi kinerja dan kesuksesan perusahaan. Yang pertama, bagaimana mencapai visi? Strategi dapat didefinisikan sebagai rencana umum, tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan lain untuk menangani lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai visi. Pemimpin harus jelas tentang tujuan dan visi organisasi sebelum mereka dapat mengadopsi strategi yang efektif. Dan untuk mengembangkan strategi yang efektif tersebut, pemimpin harus secara aktif mendengarkan orang-orang, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta memeriksa tren dan tidak kesesuaian di lingkungan yang akan dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selain bereaksi terhadap perubahan lingkungan, pemimpin strategis harus mempelajari peristiwa yang telah terjadi dan bertindak berdasarkan antisipasi mereka tentang seperti apa masa depan. Pemimpin harus menggunakan analisis yang kuat untuk membantu mereka menentukan arah masa depan. Pemimpin juga harus berusaha keras untuk mengembangkan pandangan ke depan industri berdasarkan tren dalam teknologi, demografi, peraturan pemerintah, nilai-nilai dan gaya hidup yang akan membantu mereka mengidentifikasi keunggulan kompetitif baru. Analisis situasi misalnya, mencakup pencarian SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pemimpin yang menggunakan analisis situasi memperoleh informasi eksternal dari berbagai sumber, seperti pelanggan, laporan pemerintah, pemasok, konsultan, maupun rapat asosiasi. Selain itu, strategi ini selalu berubah dari waktu ke waktu agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Untuk meningkatkan peluang sukses, para pemimpin harus mengembangkan strategi tersebut dengan berfokus pada 3 elemen strategi. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti organisasi adalah sesuatu yang dilakukan organisasi dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaing. Pimpinan mengidentifikasi kekuatan unik organisasi mengenai apa yang membuat organisasi mereka berbeda dari yang lain. Yang kedua, sinergi. Sinergi terjadi ketika bagian-bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagian yang bekerja sendiri. Akibatnya, organisasi dapat memperoleh keuntungan khusus sehubungan dengan biaya, kekuatan pasar, teknologi, maupun keterampilan karyawannya.
Dan yang ketiga, karena berfokus pada kompetensi inti dan mencapai sinergi, membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Nilai dapat didefinisikan sebagai kombinasi manfaat yang diterima dan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan. Menyampaikan nilai pada pelanggan ada di jantung strategi. Formulasi strategi mengintegrasikan pengetahuan lingkungan, visi, dan misi dengan kompetensi inti perusahaan sedemikian rupa sehingga tercipta sinergi dan nilai bagi pelanggan. Ketika elemen-elemen ini disatukan, perusahaan akan memiliki peluang yang bagus untuk berhasil dalam lingkungan yang kompetitif. Perkenalkan, saya Alexia Erika Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi sebelumnya, pemimpin sebagai ahli strategi, yaitu bagian bagaimana menjalankannya. Alat pemimpin untuk eksekusi strategi. Untuk mengimplementasikan strategi, para pemimpin memastikan bahwa mereka memberikan garis pandang kepada pengikut tentang tujuan strategis organisasi, yang berarti pengikut memahami tujuan dan bagaimana tindakan mereka akan berkontribusi untuk mencapainya. Berikut ini teknik yang dapat membantu para pemimpin menerapkan strategi secara efektif. Yang pertama, ciptakan komunikasi yang berkelanjutan. Para pemimpin harus mengkomunikasikan tentang strategi secara terus-menerus sehingga orang-orang di seluruh organisasi dapat memahami dan menginternalisasikannya. Yang kedua, ajarkan mengapa. Para pemimpin menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Pengikut sibuk melakukan pekerjaan sehari-hari organisasi dan seringkali tidak memikirkan gambaran besarnya. Pemimpin harus meyakinkan orang-orang tentang alasan bisnis untuk visi dan strategi baru. Yang ketiga, jelaskan apa arti hal baru ini bagi setiap orang. Orang seringkali takut akan perubahan, dan itu termasuk ketakutan akan arah strategis baru. Para pemimpin dapat mengantisipasi ketakutan dan pertanyaan orang dan mengatasinya secara langsung. Selain itu, pemimpin yang baik menanyakan orang apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Yang keempat, katakan apa yang tidak berubah. Seringkali merupakan ide yang baik untuk mengingatkan karyawan tentang kekuatan perusahaan, apa yang saat ini berhasil, apa yang tidak akan berubah. Orang-orang kesulitan menerima informasi baru ketika mereka merasa segala sesuatu di sekitar mereka bergeser. Pemimpin memberi orang tempat berdiri dan memberitahu mereka apa yang tidak berubah. Dengan mengikuti pedoman ini, para pemimpin dapat memastikan pelaksanaan strategi yang lebih lancar. Selain itu, strategi baru diimplementasikan melalui elemen organisasi seperti desain struktural, sistem pembayaran atau penghargaan, alokasi anggaran, aturan, kebijakan, atau prosedur organisasi. Pemimpin membuat keputusan tentang perubahan struktur, sistem, kebijakan, dan lain sebagainya untuk mendukung arahan strategis perusahaan. Berikutnya yaitu pemimpin sebagai pengambil keputusan strategis. Dua dimensi yang dipertimbangkan adalah apakah pilihan tertentu akan memiliki dampak strategis yang tinggi atau rendah pada bisnis, dan apakah pelaksanaan keputusan akan mudah atau sulit. Yang pertama yaitu ada high impact, easy to execute, yaitu perubahan yang menghasilkan dampak strategis yang tinggi dan mudah dilaksanakan. Misalnya, ketika CEO Shigetaka Komori dan para pemimpin lainnya di Fujifilm melihat era digital melonjak menuju mereka. Mereka tahu bahwa perusahaan harus bertransformasi untuk bertahan hidup. Keputusan yang mudah adalah mulai memotong sumber daya yang digunakan untuk bisnis film dan mengubahnya menjadi fotografi digital. Ini memiliki dampak strategis yang besar dan relatif mudah diterapkan. Yang kedua yaitu ada high impact, hard to execute. Beberapa keputusan strategis bagaimanapun jauh lebih sulit untuk dieksekusi. Misalnya mempertahankan pendapatan dan mengejar pertumbuhan. Berarti Fujifilm perlu menemukan area bisnis baru atau tumbuh melalui merger dan akuisisi. Pendekatan terakhir dapat menimbulkan kesulitan dalam memadukan proses produksi, prosedur akuntansi, budaya perusahaan,
dan aspek lain dari organisasi menjadi keseluruhan yang berfungsi secara efektif. Meskipun keputusan ini beresiko tinggi, potensi dampaknya luar biasa. Para pemimpin sering memulai perubahan besar meskipun ada resiko dan kesulitan karena potensi hasil strategis yang tinggi. Lalu ada low impact dan easy to execute. Para pemimpin juga terkadang mengejar aktivitas yang memiliki dampak strategis rendah tetapi relatif mudah dilaksanakan. Peningkatan bertahap dalam produk, proses kerja, atau teknik adalah contohnya. Seiring waktu, peningkatan bertahap dapat berdampak penting pada organisasi. Selain itu, perubahan kecil dapat melambangkan peningkatan dan kesuksesan bagi orang-orang di dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada low impact, hard to execute. Kategori terakhir ini berkaitan dengan perubahan yang sulit dilaksanakan dan memiliki dampak strategis yang rendah. Sebuah ilustrasi dari keputusan dalam kategori ini adalah upaya manajemen baru di sebuah perusahaan pakaian pemesanan melalui pos yang sangat sukses untuk mengimplementasikan tim. Dalam kasus ini, keputusan tidak dibuat untuk mendukung arah strategis baru, tetapi hanya untuk mencoba tren manajemen baru. Dan itu adalah kegagalan yang menyedihkan, yang menghabiskan banyak waktu, uang, dan niat baik karyawan sebelum tim akhirnya dibubarkan. Pemimpin yang efektif mencoba menghindari pengambilan keputusan yang termasuk dalam kategori ini. Bagaimana teman semua? Semoga presentasi yang kami berikan dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman tetap sehat dan selalu bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.